ketaksiran kita terhadap agama, ketaksiran kita terhadap ilmu. Ternyata kita tidak memberikan peluang waktu untuk ilmu agama dan juga untuk masa depan kita yang abadi, sebagaimana dengan peluang waktu yang kita berikan untuk ilmu bisnis dan juga usaha kita. Sehingga kamus mengamus untuk tentang urusan bisnis lengkap, cukup. Bahkan sampai kita menggunakan kamus-kamus atau istilah-istilah atau juga menggunakan referensi daripada barat, daripada orang putih. Sebab itu adalah untuk menunjang kemajuan usaha kita atau juga dengan pekerjaan kita, bisnis kita. Tapi tidak seperti itu perhatian kita terhadap agama kita, untuk menunjang akidah kita, untuk menunjang keyakinan kita, untuk menunjang keimanan kita, untuk menunjang ibadah kita, untuk menunjang ketakwaan kita, untuk menunjang ketabahan kita, kesabaran kita, kebijakan kita, kebaikan kita, ubudiyah kita kepada Allah. Kita tidak bagi peluang agar semuanya terpupuk dan semangat kita akan menjadi hidup. Ini juga ketaksiran di antara daripada sejumlah sekian keterlanjuran dan ketaksiran yang kita rasakan. Untuk keperluan duniawinya kita berikan tumpuan waktu yang sepenuhnya. Untuk keperluan ukhrawinya kita berikan yang sakit bagi daripada peluang dan juga daripada kesempatan kita. Sisa-sisa waktu selepas kita bekerja, kita duduk di masjid sambil mengantuk, sambil berpikir, sambil mengingat Allah. Dan itu pun syukur alhamdulillah kalau tidak ada yang datang. Kalau ada yang datang simpang lagi tentang bab dunia, tentang bab bisnis, nyambung lagi dengan oh iya kan? Oh betul. Ini produk zaman modern atau zaman Masya Allah, simpang bab bisnis lagi dibaca. Itu musibah lagi. Hatta waktu kita dalam ibadah pun terganggu lagi. Hatta dalam majelis-majelis zikir pun kita terganggu lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Sampai ke masjid, sampai ke surau, sampai pada waktu kita beribadah. Begitulah kekurangan-kekurangan dan ketafsiran yang kita sadari. Jadi kita berharap dengan segala ketafsiran, bukan dengan segala kelebihan. Kita memohon kepada Allah bukan karena dengan kelebihan yang kita miliki, tapi kita memohon dan meminta pada detik-detik yang berbahagia ini dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita, dengan segala ketaksiran kita, dengan segala kebodohan kita, dengan segala keterlanjuran kita, ketaksiran kita terhadap semuanya, bukan hanya terhadap agama saja, tapi terhadap diri pribadi kita masing-masing. Kita memohon, meminta, berharap kepada Yang Maha Kuasa Jalla wa Ala, sebagaimana telah mengumpulkan kami pada detik-detik ijabah ini ya Allah, di salah satu daripada rumahmu di Masjid Sepang, dalam rangka untuk kita berbuka puasa bersama, yang kami meyakini dan juga mengetahui dengan segala kekurangan, dengan segala ketaksiran, dengan lemah, jenuh, malas, lesu yang sudah tersemat dalam ibadah kami dan tersemat dalam hidup kami. Semangat kami hanya pada itu akan mencicipi, akan menikmati makanan yang dihidangkan. Semangat kami kalau pada saat kami menonton tontonan yang membuka dan yang memukau hati dan perasaan. Semangat kami saat ketika kami berhibur dengan seumpama qasaid, nasyaid, nasyid, bahkan kadang-kadang dengan hiburan-hiburan yang tidak dibolehkan. Semangat kami saat ketika kami bersuka, saat ketika kami melakukan tsunami rope. Semangat kami saat ketika dengan kami menonton, menyaksikan dan melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Jarang-jarang kita perhatikan kalau pada saat kita menonton pemandangan-pemandangan yang cantik nanti kita menonton. Tapi justru yang berlaku ya Allah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita saat ketika kita beribadah. Jadi kita bertawajuh di dalam hati kita masing-masing dengan segala kekurangan yang kita miliki tadi, dengan segala ketafsiran, sebagaimana Allah himpunkan kita di tempat yang mulia ini pada hari Ahad 23 hari bulan Ramadan 1433. Himpunkan kami ya Allah bil firdausil a'la, di dalam surga firdaus yang tertinggi di barisan bersama para nabi-nabi dan rasul yang
bersama para syuhada dan sholihin, bersama orang-orang yang saleh, yang walaupun kami ini bukan orang-orang yang saleh. Kalau seumpama kami boleh bersama dengan orang-orang saleh di dunia itu sebagai satu kenikmatan yang tidak ada tandingannya, ya Allah. Kalau kami boleh dekat dengan mereka itu sebagai satu nikmat yang tidak ada tandingan dan tidak ada bandingannya, ya Allah. Kalau dengan kami boleh mengenal nama-nama mereka pun, itu sebagai satu anugerah yang sulit untuk kita cari tandingan. Jauh kita daripada golongan orang yang saleh. Kita dengar di antara daripada muwasafat mereka, wa ibadur rahman, dan dengan hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di permukaan bumi dengan penuh tawadhu, dengan penuh merendah diri. Kita disebabkan karena kekayaan kita, jabatan kita, kedudukan kita, sulit untuk kita berjalan seperti itu. Rasa hebat, rasa luar biasa, rasa-rasa kita lah yang hanya semata-mata hidup di permukaan ini. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dicerca, dicaci maki oleh Allah, mereka katakan selamat. Selamat kepada orang yang menolong. Ya Allah, hamba-Mu yang kerdil masih belum mampu untuk berbagi seperti itu. Kalau orang menyumpahi kami, kami sumpahi. Kalau orang perli kami perlikan juga. Kalau orang pandang sinis kepada kami juga pandang sinis kepada. Ini sifat daripada ibadah. Di mana kita dengan muwasafat dengan kriteria yang seperti itu. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntunglah orang-orang beriman yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Mana kita dengan kriteria yang pertama? Khusyuk tak kita dalam sembahyang? Jangan menipu diri. Tak boleh. Sudahnya kita tidak khusyuk, berperasaan khusyuk, beranggapan khusyuk, mengatakan khusyuk. Berapa kali kita berbohong di hadapan Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu kriteria yang pertama, khusyuk dalam sembahyang mereka. Dalam sembahyangku, Facebookku, SMSku, keluargaku, anakku, keuntunganku, keretaku, motorku, urusanku, kesibukannya ada itu dalam sembahyang. Bukan khashi'un. Justru dengan segala-galanya lengkap terkumpul dalam kepala kita. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berpaling daripada al-lagwu. Jadi Allah yadihin. Moga-moga Allah berikan petunjuk kepada saudara-saudara kita atau ulama-ulama intelektual dikatakan, atau intelektual ulama yang senantiasa memperangkap dan menjebak dan menjerumuskan kita kepada lembah kelalaian, lengah, lalai, hanyut, lupa, daratan. Sama-sama kan, adalah kita yang satu diterangkan untuk masuk dalam majalah Iman itu mengatakan kan masalah suatu waktu pakai gitar, jangan begitu awak. Kalau seandainya anak untuk urusan pribadi tak payah cerita, jangan sampai masuk ke dalam majalah. Tidak boleh seperti itu. Kriteria orang yang salih anillah mu'ridun, berpaling daripada benda-benda yang melengahkan dan yang melalaikan. Bagaimana dikatakan gitar boleh, bagaimana dikatakan keyboard boleh, bagaimana dikatakan drum boleh, bagaimana dikatakan alat-alat musik boleh. Ya, untuk pribadi kita Allah yang tahu, itu urusan kita dengan Allah. Tapi jangan berbid'ah umat dan juga jangan libatkan orang lain dengan fatwa yang tidak bertanggung jawab. Itu fatwa yang menggirukan. Siniman, awak asal siniman, hati-hati dalam buatan fatwa. Fatwa bukan bidang awak. Memang banyak penggemar dan juga banyak peminat, tapi apakah pernah mengajar agama sejak daripada kecil dididik oleh para masyayikh dengan warak dan juga dengan zuhudnya? Harus ada warak, mengelak daripada benda-benda syubhat. Jadi hal-hal yang semacam itu banyak diambil asuh oleh orientalis barat yang dengan ekoran dan anak cucunya berakar ubi di kalangan ulama-ulama kita. Jadi dengan alasannya agama itu mudah, modern, agama itu tidak menghalang untuk kita berhibur memang. Tapi coba kriteria orang-orang yang soleh
Kita taat kalau sampai dengan kita tidak tergolong, kalau kita tidak termasuk pun paling tidak dengan kita termasuk pedoman dan pembinaan kepada orang-orang yang saleh. Wa anillahi waladinahum anillahi, dan kumpulan-kumpulan orang-orang beriman yang berpaling daripada hal-hal yang melenahkan, perkara-perkara yang melalaikan. Bagaimana menonton itu tidak akan melalaikan, bagaimana musik itu tidak akan melalaikan. Jadi tak payah kita tanyakan, itu kita boleh tanya pada diri pribadi masing-masing. Saya pernah hidup daripada kecil, daripada kanak-kanak, dengan lagu-lagu dangdutnya, dengan musik atau dengan music rocknya, lagu-lagu Hindustannya. Siapa tangan jari tangan yang tak tergerak kalau saat ketika mendengar lagu-lagu dangdut bersumber daripada Shah Rukh Khan, Amar Khan, Salman Khan, dan juga dengan Amitabh Bachchan? Tergerak hati kita, tergerak hati kita. Jadi kita cuma kena serba jadi kepala. Kalau ikut kanasut bangkit juga dengan senam aerobik yang seperti itu. Memang fitrah manusia seperti itu. Tapi perbedaan antara satu dengan yang lain yang mampu untuk menahan nafsu daripada keinginannya. Itu yang Allah janjikan, fa inna jannata hiyal ma'wa. Amma man khafa maqama rabbih, orang yang takut kepada Allah jangan sembarang keluarkan fatwa kalau tidak yakin. Jangan sembarang sampaikan kalau tidak pasti. Jangan diambil kalau tidak jelas. Jangan diterima kalau tidak pasti. Begitulah seterusnya. Khafa maqama rabbi yang pertama, yang kedua wanahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah diri daripada keinginan itu, daripada hawa nafsunya. Kita sekat. Dia maunya apa? Naknya yang sedap-sedap dengan segala-galanya, naknya yang indah-indah dengan segala-galanya. Allah tidak mengharamkan. Allah tidak mengharamkan. Tapi ada batasan-batasan yang kalau sampai pada saat kita terbabi, kita akan terbawa pada benda-benda syubhat. Seperti music, seperti alat-alat music. Ulama dahulu mengatakan itu adalah al-alat adawat al-malahi. Dikatakan kalau sesiapapun ada yang mengambil, mematahkan, yaitu fatwa Imam Nawawi, fatwa Imam Syafi'i, fatwa siapa-siapa daripada ulama kita dahulu. Terus sekarang karena sudah ketenaran dan disorot oleh media massa, akhirnya mengatakan ya boleh-boleh saja, itu kan setakat hiburan, yang penting jangan sampai menyibukkan. Tidak, dia bukan syaratnya yang penting tidak sampai menyibukkan. Kalau tidak menyibukkan pun kita sudah terlibat dengan perkara yang remang-remang yang tidak pasti. Faman ittaqa syubhat faqad istabra an dinihi wa irdihi. Anillahi mu'ridun walladzina hum bizakati fa'ilun. Panjang ada dalam beberapa cerita yang disebutkan di zamannya tersebut. Jauh juga kita daripada kumpulannya. Tapi dalam waktu yang sama, pada saat kita mendengar taqullah wa tasiru awamirahu janibu nawahiyahu, pesan daripada khatib pada tiap hari Jumat. Dan kita juga mendengar ayat yang dilantunkan dan senantiasa dibaca dalam khutbah Jumat, khutbah pertama dan kedua. Firman Allah yang berbunyi, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ma'al ladzina taqaw, bersama kumpulan orang-orang yang bertakwa. Kita ini takwa yang betul seperti apa? Kita tahu jawabannya. Ketakwaan kita, kalau majlis ada morehnya, ramai yang duduk. Kalau iftar sebelah situ hanya setakat sama dengan air, tak ada yang nak di situ. Sini ada kamar, ada kanji, ada bubur belambuk, belum belabuk pula, tahu rasa pula. Itu ada udang, itu tak ada apa-apa, tak ada kanji je, tak ada rasa, milih lagi selera. Kita, jadi kita nih dikatakan min ahli taqwa, ya Allah, malu lah, malu. Jadi kita tahu betul lah tentang keadaan kita seperti apa. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya rahmatnya Allah, anugerahnya Allah, perlindungannya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan juga dengan pertolongannya Allah, fuyudat lana fahat, madatnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun.
Jadi dan juga bersama orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah hanya bersama orang-orang yang bertakwa dan juga dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kira-kira dengan seumpama kita ini kepada siapa kita mengadu, kepada siapa kita merintih, kepada siapa kita memohon, kepada siapa kita berharap, sebab kami tidak memiliki dua kriteria itu ya Allah. Kriteria yang pertama orang yang bertakwa, kriteria yang kedua walladzina hum muhsinun, bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi itulah tadi. Mudah-mudahan dengan pengakuan kita dengan segala ketaksiran dan juga dengan segala kekurangan, dengan segala kerendahan yang kita miliki, yang walaupun kadang-kadang itu hanya sekedar pengakuan kami ya Allah, tapi rasa sombong itu masih tersemat, rasa bangga itu masih ada, rasa ujub itu juga ada, sum'ah itu ada. Kelang-kelang dan sedikit ceramah nampak cantik elok ya Allah, rasa hebat ya pada rahmannya. Kalau suara pada masa baca Fatihah kenapa alganya itu tidak ada dari itu kelemahan kami. Jadi kalau kami katakan kami ini mutawadhi, itu juga tidak betul. Kalau kami katakan sombong, mungkin dalam 80% itu tepat. Maka dengan segala kekurangan kami yang tandingannya itulah kemuliaan-Mu, kesempurnaanmu, kehebatanmu, keperkasaanmu ya Allah. Lihatlah kami pada minggu-minggu terakhir daripada bulan Ramadan. A'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ahbabina wa abnaina wa banatina minan nar. Bebaskanlah kami, ibu bapak kami, putra putri kami, keluarga kami, lingkungan kami, penggemar kami, sahabat-sahabat kami daripada api neraka. Memang kami tidak patut untuk minta seperti itu ya Allah. Tapi juga dalam hati yang sama kami tidak sanggup untuk menyandang murka dan kebencian. Hancur ya Allah masa depan kami kalau seandainya Kau murka kepada kami. Betul-betul kami akui kekurangan-kekurangannya. Tapi tetap kami menaruh harapan yang lebih daripada yang lebih. Menaruh harapan kepada yang memang boleh diharap, kepada Sang Pencipta yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya Allah, Kau anugerahkan keampunan kepada seorang wanita pelacur yang dalam sepanjang hidupnya tidak pernah berbuat baik, hanya sekali saja dengan memberikan minuman kepada seekor anjing yang sehingga dia masuk surga. Kau perkenalkan kami dengan cerita-cerita dan juga dengan riwayat-riwayat yang seperti itu, sehingga dengan kami berharapan dengan harapan yang lebih kepada-Mu ya Allah. Kami juga mendengar cerita riwayat daripada hadis baginda Rasulullah yang mengatakan bahwasanya ada dengan salah seorang hamba memotong sepotong dahan yang menghalang kemudahan lalu lintas, sehingga terampuni dosa-dosa kesalahannya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga hanya dengan memotong pokok kayu yang menghalang kemudahan kelancaran laluan orang ramai. Kami juga pernah mendengar cerita ada dengan seseorang masuk surga hanya dengan bersikap ramah dan mesra kepada semua orang. Sabhan idza ba'a, sabhan idza ishtara, mudah di waktu membeli, mudah juga di waktu menjual, mudah juga di waktu menerima. Banyak cerita-cerita yang seperti itu. Bahkan asbabnya tidak sepadan atau tidak berbaloi, tapi ternyata dengan balasannya daripada Allah, suatu hal yang mengagumkan, suatu pemberian yang tidak ada tandingannya. Engkau telah perlihatkan kepada kami Allah kemurahan-Mu, kebijakan-Mu, kebaikan-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu ya Allah. Pada detik-detik yang berbahagia ini, pada saat kami melihat hidangan makanan yang memang betul-betul menyeronokkan hati. Kalau kami seronok, memang kita katakan itulah saat-saatnya dengan kita patut untuk kita seronok dan patut untuk kita bersukaria. Bisa ini parhatan. Bagi orang yang berpuasa itu dua masa kegembiraan. Kegembiraan yang pertama pada saat ketika dia akan berbuka puasa, memang betul hati kami bergembira sekarang ini ya Allah. Kekalkanlah kegembiraan yang seperti ini untuk selama-lamanya dalam hidup kami sampai ke hari akhirat nanti, sehingga kami merasa lebih seronok dan juga merasa lebih bahagia dengan hidangan yang Kau sajikan daripada surga Firdaus al-A'la dan juga bersama para nabi-nabi dan rasul. Ya Allah,
Kami tidak bertawasul dengan soleh a'malina, dengan amal ibadah kami yang baik, sebab kami mengetahui yang mana satu yang kita katakan itu yang terbaik. Sedangkan satu besarnya telah ternodai dengan bermacam-macam kejanggalan. Riaknya ada, sumahnya ada, ujubnya ada, takaburnya pun juga ada. Kami bertawasul dengan segala kekurangan kami, dengan segala ketaksiran kami, ya Allah, ya Arhamar Rahim. Dengan segala kelemahan kami memohon kepadamu, ya Allah, pada detik-detik ijabah ini, pada detik-detik kami menyaksikan makanan yang akan kami santap, yang akan kami nikmat, yang akan kami cicipi, yang akan kami makan sebentar lagi. Kegembiraan yang ada di, ya Allah ya Arhamar Rahim, mudah-mudahan dengan kegembiraan yang kau berikan kepada kami saat ketika berbuka, kami juga boleh menghibur, memberikan kebahagiaan, keseronokan, kesenangan kepada orang ramai, secara khususnya kedua ibu bapak kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kesalahan mereka, ya Allah. Berikan rahmat dan kasih sayangmu pada mereka, ya Allah. Turunkan buaya nur, cahaya, bahagia kepada mereka di dalam alam baka, di dalam alam barzakh mereka, ya Allah. Ya Allah, ampunilah mereka, ampunilah ketaksiran dan kekurangan daripada mereka. Kadang-kadang terlengahkan kewajiban, kadang-kadang terlambatkan kewajiban, kadang-kadang tertangguhkan sembahyang karena untuk menguruskan ibadah masa. Karena kami, ya Allah, ampuni dosa kesalahan mereka dan bebaskan mereka juga daripada api neraka. Janganlah ingatlah buka kedua ibu bapak. Ya Allah, ada berapa puluh kali kita katakan dengan suara yang lantang dan keras kepada mereka. Makmu sudah meninggal, ayah dan tua, ya Allah ya Allah, ini apakah mereka sudah menjadi laluan kami untuk mendapatkan surgamu yang abadi, ya Allah. Baginda telah bersabda, celaka dan terkutuk seseorang yang sempat bersama kedua ibu bapa tapi kedua-duanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Alhamdulillah, tetap juga kita memohon, tidak ada henti-hentinya, tetap dengan kita meminta, tidak ada jemu-jemunya, kita tetap memohon kepada Allah Jalla wa'ala keampunan yang pertama, rahmat yang kedua. Ampunilah kami ketiga dengan amal ubud yang kami nanti ditimbang di hari mahsyar. Beratkanlah kebaikan kami, ya Allah, dan bebaskanlah kami daripada hidup kami. Engkau, ya Allah, dengan perantaraan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul menggugah perasaan kami dan menggiurkan keinginan kami. Seketika kau firmankan dengan perantaraan hadis yang Nabi kita riwayatkan bahwasanya pada saat-saat berbuka terdapat ribuan ramai riwayat dalam tiap hari 1 juta manusia yang dibebaskan Allah daripada api neraka. Ya Allah, ya Allah, takdirkanlah dan tetapkanlah kami sebagai salah satu daripada kumpulan yang telah memberikan kebebasan ini daripada api neraka. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, peliharalah masa depan kami, jagalah putra putri kami, amankanlah hidup kami, selamatkanlah dunia dan akhirat kami, bahagiakanlah kami sepanjang hidup, ya Allah. Arhamar Rahimin, dunia yang serba mencabar, kekayaan yang serba menggugah, teknologi yang serba canggih, yang serba memukau. Ya Allah, jangan kau lupakan kami daripada kematian, jangan kau lupakan kami dengan akhirat, jangan kau lupakan kami dengan kiamat hari pembalasan. Kami hidup dengan bermacam cabaran. Berikanlah ketenangan ke dalam hati kami, berikanlah kebahagiaan dalam hidup kami, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kau telah berjanji, ya Allah, dengan perantaraan Rasul yang kau utus, barang siapa menyeru ya Arhamar Rahimin 3 kali Allah katakan labbaika abdi, kuperkenankan apa yang awak inginkan kepadaku. Ya Allah, terimalah kami di sisimu, ridailah kami dengan segala ketaksiran dan segala kekurangan yang kami miliki. Selamatkanlah kami dunia dan akhirat, dan juga sebagaimana kau bahagiakan kami dengan kedua ibu bapa kami, dengan keluarga harta dan kekayaan kami,
dan bahagiakanlah mereka juga dengan perantara kami. Keberadaan kami menyeronokkan, menyenangkan, membahagiakan, menenangkan, dan akan membawa rahmat dan kebaikan kepada mereka, kepada umat, dan kepada alam semesta. Bismillah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Habiskan waktu dengan pikir santai sambil menghidang, sambil mencicipi atau menyiapkan makanan, sambil berpikir dengan Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan detik-detik kita bersama pada hari ini akan menjadi asbab kita akan berkumpul bersama para nabi-nabi dan rasul itu di dalam surga kelak pada hari kiamat. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad